Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video keempat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sel surya. Pengertian sel surya merupakan suatu perangkat atau juga komponen yang bisa mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Yang dimaksud dari efek fotovoltaik ini ialah suatu fenomena yang mana munculnya tegangan listrik disebabkan karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh sebab itu, sel surya atau solar cell ini sering disebut dengan sebutan sel fotovoltaik atau PV. Nah, efek dari fotovoltaik tersebut ditemukan oleh seseorang yang bernama Henry Becquerel di tahun 1839. Arus listrik tersebut muncul disebabkan oleh karena adanya energi foton cahaya matahari yang diterimanya berhasil membebaskan elektron-elektron dalam sambungan semikonduktor tipe N serta tipe P untuk mengalir, sama layaknya dioda fotodioda. Sel surya ini pun juga mempunyai kaki positif serta kaki negatif yang terhubung ke rangkaian atau juga perangkat yang memerlukan sumber listrik. Pada dasarnya, sel surya ini merupakan dioda foto atau fotodioda yang mempunyai permukaan yang sangat besar. Permukaan luas dari sel surya itu menjadikan perangkat sel surya tersebut menjadi lebih sensitif terhadap cahaya yang masuk serta menghasilkan tegangan serta arus yang lebih kuat dari dioda foto pada umumnya. Contohnya, sebuah sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor silikon mampu untuk menghasilkan tegangan setinggi 0,5 volt serta arus tinggi 0,1 ampere serta terkena ekspos atau cahaya matahari. Jenis-jenis sel surya. Yang pertama adalah monokristalin. Monokristalin ini merupakan panel surya yang paling efisien yang dihasilkan dengan teknologi terkini dan juga menghasilkan daya listrik tinggi. Sel surya monokristalin ini dibuat menggunakan kristal silikon murni yang sudah melalui sebuah proses Korskowski yang hasilnya ialah ingot. Ingot ini kemudian diiris tipis-tipis sehingga akan berbentuk bundar atau lingkaran. Bentuk tersebut ialah hasil dari adanya proses Korskowski. Yang kedua adalah polikristalin silikon. Polikristalin silikon adalah suatu panel surya yang mempunyai susunan kristal acak. Jenis ini terbuat dari beberapa batang kristal silikon yang dilebur atau dicairkan, setelah itu dituangkan ke dalam cetakan yang berbentuk persegi. Polikristal silikon ini diperkenalkan ke pasaran di tahun 1981. Polikristalin ini tidak memerlukan proses yang seperti itu. Proses ini merupakan suatu proses pemurnian suatu bahan dengan cara pengkristalan. Bahan yang akan dikristalkan itu dimasukkan ke dalam tempat yang sulit bereaksi dengan zat lain, misalnya seperti quartz dan gas mulia argon. Jenis ketiga yaitu thin film solar cell. Thin film solar cell ini merupakan panel surya yang terdiri dari dua lapisan yang terbuat dengan menambahkan satu atau lebih lapisan tipis atau thin film bahan fotovoltaik ke dalam substrat seperti kaca, plastik, atau metal. Maka dari itu, thin film solar ini dapat dilekuk-lekukan karena bahannya tipis. Prinsip kerja dari solar cell. Sinar matahari ini terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut dengan sebutan foton. Pada saat terkena sinar matahari, foton yang merupakan partikel dari sinar matahari itu menghantam atom semikonduktor silikon sel surya sehingga memunculkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah serta bermuatan negatif itu akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari materi semikonduktor. Atom yang kehilangan elektron itu akan terjadi kekosongan pada strukturnya. Kekosongan itu dinamakan sebuah hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas ini bersifat negatif serta bertindak yakni sebagai pendonor elektron. Daerah semikonduktor ini disebut dengan sebutan semikonduktor tipe N. Sedangkan untuk daerah semikonduktor dengan hole memiliki sifat positif serta bertindak sebagai penerima aseptor elektron yang disebut dengan semikonduktor tipe P. Di persimpangan daerah positif serta negatif atau PN junction akan memunculkan energi yang mendorong elektron serta hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan.
elektron tersebut akan bergerak menjauhi daerah negatif, sedangkan hole akan bergerak menjauhi daerah positif. Pada saat diberikan sebuah beban berupa lampu atau juga perangkat listrik lainnya di persimpangan positif serta negatif, maka akan menimbulkan arus listrik. Karakteristik output solar cell terhadap perubahan suhu. Seperti pada gambar samping, walaupun perbedaannya sangat kecil, dapat disimpulkan bahwa perubahan suhu tetap mempengaruhi keluaran tegangan dan arus pada sel surya. Semakin tinggi perubahan suhunya, maka arus semakin meningkat, tetapi tegangan akan semakin menurun dari tegangan maksimal. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.